I just had to let you know you're Shalom. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan usaha kami, yaitu Pisang Crispy Digital. Sebelum kami memperkenalkan usaha kami, izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Banda Padang. Perkenalkan, nama saya Gloria Febrianti. Perkenalkan, nama saya Ici Astiani Bayu. Agar lebih jelas, kami akan menjelaskan tentang usaha kami. Untuk itu, saya persilakan kepada teman-teman saya dan saya untuk menjelaskan usaha kami. Kenapa kami memilih Pisang Crispy Digital? Pisang merupakan salah satu komoditas pertanian yang banyak ditemukan di Indonesia dan memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain harganya yang terjangkau, pisang juga memiliki kandungan gizi yang baik sehingga digemari oleh berbagai kalangan masyarakat. Namun, sebagian besar hasil panen pisang masih dijual dalam bentuk mentah sehingga nilai tambah yang diperoleh petani maupun pelaku usaha relatif rendah. Salah satu inovasi yang dapat dilakukan adalah mengolah pisang menjadi pisang crispy, yaitu makanan ringan berbahan dasar pisang yang dibalut tepung renyah dan dipadukan dengan berbagai pilihan topping seperti coklat, keju, tiramisu, dan matcha. Produk ini memiliki daya tarik tersendiri karena sesuai dengan selera masyarakat, khususnya kalangan pelajar, mahasiswa, dan pekerja yang menyukai makanan praktis dan kekinian. Tujuan dari usaha kami yang pertama, menghasilkan produk olahan pisang yang berkualitas, lezat, dan memiliki nilai jual tinggi. Yang kedua, memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung pemasaran, penjualan, dan pengelolaan usaha. Yang ketiga, meningkatkan nilai tambah komoditas pisang melalui inovasi produk. Yang keempat, memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dan mengembangkan usaha secara berkesinambungan. Yang kelima, menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang baik berdasarkan prinsip akuntansi. Yang keenam, menciptakan lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, membangun usaha yang mampu bersaing di era digital melalui konsep accounting technopreneur. Kemudian yang selanjutnya, konsumen potensial yang terbagi menjadi 5. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar Pisang Crispy Digital dibagi berdasarkan beberapa aspek berikut. Yang pertama, segmentasi demografis, usia 15-45 tahun, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, pendapatan, menengah ke bawah hingga ke atas, pendidikan, pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Yang kedua, segmentasi geografis. Yang pertama, masyarakat yang berada di sekitar lokasi usaha, kemudian wilayah perkotaan dan pinggiran kota, kemudian konsumen yang dapat dijangkau melalui layanan pesan antar. Yang ketiga, segmentasi psikografis, menyukai makanan ringan dan produk kekinian. Yang kedua, memiliki gaya hidup praktis, kemudian aktif menggunakan media sosial dan teknologi digital. Kemudian yang keempat, segmentasi perilaku, konsumen yang sering membeli cemilan, konsumen yang menyukai variasi rasa baru, dan konsumen yang lebih memilih pembayaran digital dan pemesanan online. Yang kedua, targeting atau target pasar. Target pasar utama Pisang Crispy adalah pelajar dan mahasiswa yang berusia 15-25 tahun, kemudian karyawan dan pekerja usia 21-40 tahun. Target sekunder, keluarga, ada masyarakat umum yang menyukai cemilan, dan peserta kegiatan kampus, seminar rapat, dan acara keluarga. Pemilihan target ini didasarkan pada tingginya minat terhadap makanan ringan dengan harga terjangkau serta tingginya penggunaan media sosial. Kemudian yang ketiga, positioning. Positioning Pisang Crispy Digital adalah cemilan pisang crispy modern dengan berbagai pilihan rasa, harga terjangkau, kualitas terbaik, dan kemudahan pemesanan secara digital. Posisi produk di pasar difokuskan sebagai cemilan kekinian yang lezat dan berkualitas, memiliki banyak pilihan topping, mudah diperoleh melalui pesanan online, menggunakan sistem pembayaran digital, cocok untuk semua kalangan. Yang keempat, potensi dasar pasar. Potensi pasar Pisang Crispy Digital cukup besar karena yang pertama, tingginya perminatan makanan ringan. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital. Kemudian,
Yang keempat, perubahan gaya hidup konsumen. Yang kelima, potensi pertumbuhan penjualan. Analisis kompetitor. Kompetitor langsung, penjual crispy di sekitar lokasi usaha. Yang kedua, gerai cemilan berbahan dasar pisang. Kemudian UMKM kuliner yang menjual produk serupa. Kompetitor tidak langsung yaitu penjual gorengan, penjual kentang goreng dan makanan ringan lainnya, toko roti dan jajanan modern. Selanjutnya ada produk inovatif. Nah, pisang crispy digital merupakan produk inovatif yang menggabungkan makanan ringan berbahan dasar pisang dengan pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis. Inovasi ini tidak hanya terletak pada produk yang ditawarkan, tetapi juga pada cara pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan usaha yang dilakukan secara digital. Produk dibuat dari pisang pilihan yang diolah menjadi pisang crispy dengan tekstur renyah dan berbagai pilihan topping kekinian. Selain itu, pelanggan dapat melakukan pemesanan secara online melalui media sosial dan aplikasi pesan instan serta melakukan pembayaran menggunakan QRIS atau dompet digital. Nah, adapun bentuk dari inovasi produk, yang pertama itu ada varian rasa yang beragam. Pisang crispy ini digital ini menawarkan berbagai pilihan rasa sesuai dengan selera konsumen seperti coklat, matcha, coklat keju, tiramisu, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada kemasan modern atau menarik. Produk ini dikemas menggunakan kemasan yang praktis, higienis, dan menarik sehingga meningkatkan nilai jual serta memudahkan konsumen membawa produk. Yang ketiga ada pemesanan berbasis digital. Konsumen dapat melakukan pemesanan melalui WhatsApp, Instagram, ataupun platform digital lainnya tanpa harus ke lokasi usaha. Nah, yang keempat ada pembayaran cashless. Usaha menyediakan pembayaran digital menggunakan QRIS, mobile banking, dan dompet digital untuk memudahkan transaksi pelanggan. Yang kelima ada pengelolaan keuangan digital. Seluruh transaksi, penjualan, dan biaya dicatat menggunakan aplikasi akuntansi atau spreadsheet digital sehingga memudahkan pemantauan laba, biaya, dan arus kas usaha. Dan adapun nilai tambah dari produk yaitu yang pertama mengubah pisang sebagai bahan baku biasa menjadi produk bernilai jual tinggi. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi konsumen melalui layanan digital. Yang ketiga, menawarkan produk yang mengikuti tren kuliner modern. Yang keempat, mengintegrasikan konsep akuntansi, teknologi, dan kewirausahaan dalam satu model usaha bisnis. Yang kelima, memiliki peluang untuk terus dikembangkan dengan inovasi rasa dan layanan baru. Dengan inovasi tersebut, pisang crispy digital tidak hanya menjadi produk makanan ringan biasa, tetapi juga menjadi usaha yang mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen modern. Adapun target dari penjualan, yaitu target penjualan yang ditetapkan adalah 50 per box per hari dan 1.500 per box per bulan. Nah, sini itu pendapatannya sekitar 15 juta per bulan. Target tersebut diharapkan dapat tercapai melalui proses yang konsisten dan pelayanan yang memuaskan. Nah, strategis menghadapi pesaing yaitu ada 5. Yang pertama itu menjaga kualitas dan rasa produk secara konsisten. 2. Menawarkan variasi rasa yang lebih beragam. Nah, yang ketiga memberikan pelayanan yang cepat dan ramah. Yang keempat, memanfaatkan media sosial secara aktif untuk promosi. Yang kelima itu menawarkan promo dan diskon secara berkala. Nah, evaluasi pemasaran dilakukan setiap bulan dengan cara menghitung laba penjualan, menganalisis produk yang paling diamati. Yang ketiga, mengukur efektivitas promosi yang dilakukan. Yang keempat, mengumpulkan kritik dan saran dari pelanggan. Yang kelima, membandingkan target penjualan dengan hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan strategis pemasaran dan pengembangan usaha di masa mendatang.
Nah, selanjutnya itu ada sumber daya. Ada beberapa sumber daya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia ini merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha Pisang Crispy Digital. Adapun kebutuhan SDM dalam usaha ini meliputi pemilik usaha, bagian produksi, bagian pemasaran, dan bagian keuangan. Nah, ada juga sumber daya fisik. Sumber daya fisik digunakan dalam operasional. Ini meliputi peralatan produksi, peralatan pendukung, dan bahan baku. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Nah, analisis keuangan kami itu yang pertama, kami menganalisis biaya, di mana kami menganalisis biaya yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi naik atau turun. Adapun biaya tetap kami yang pertama, sewa tempat usaha sebanyak 500.000 per bulan, penyusutan peralatan produksi sebanyak 150.000 per bulan, internet atau wifi sebanyak 100.000 per bulan, langganan aplikasi akuntansi sebanyak 50.000 per bulan, dan gaji karyawan tetap itu sebanyak 1.200.000 per bulan. Jadi total biaya tetap kami itu sebanyak 2 juta per bulannya. Yang kedua, biaya variabel, di mana biaya variabel ini adalah biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Asumsi produksi kami itu 1.500 box per bulan atau 50 box per hari dikalikan dengan 30 hari. Nah, adapun biaya variabel kami itu yang pertama pisang sebanyak 2.500.000 per bulan, tepung sebanyak 1.200.000 per bulan, minyak goreng sebanyak 1.500.000 per bulan, topping sebanyak 1.300.000 per bulan, dan kemasan itu sebanyak 1 juta per bulan. Jadi total biaya variabel kami itu ada 7.500.000 per bulannya. Biaya variabel per box itu 7.500.000 dibagikan dengan 1.500 box menghasilkan 5.000 per box. Nah, yang ketiga itu biaya semi variabel. Biaya semi variabel ini adalah biaya yang memiliki unsur tetap dan variabel sekaligus, di mana biaya semi variabel kami itu yang pertama listrik sebanyak 300 per bulan, air sebanyak 100 per bulan, transportasi atau pengantaran sebanyak 250 per bulan, dan promosi digital sebanyak 350.000 per bulan. Jadi total biaya variabel semi variabel kami yaitu 1 juta per bulan. Nah, adapun rekapitulasi biaya kami yaitu biaya tetap itu 2 juta, biaya variabel itu 7.500.000, biaya semi variabel itu sebanyak 1 juta. Jadi total biaya bulanan kami itu sebanyak 10.500.000. Nah, adapun proyeksi pendapatan kami itu produksi sebanyak 1.500 box per bulan dengan harga jual 10.000 per box. Dan di sini kami perkirakan mendapatkan pendapatan sebanyak 1.500 dikali 10.000. Jadi pendapatan kami itu 15 juta per bulan. Nah, proyeksi laba kami itu di sini pendapatan kami 15 juta dan total biaya kami itu 10.500.000. Jadi biaya laba bersih itu sebanyak 4.500.000 per bulan. Adapun perhitungan break even point kami dengan rumus BEP sama dengan biaya tetap dibagi dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit, di mana biaya tetap sebanyak 2 juta dibagikan dengan harga jumlah per unit sebanyak 10.000 dikurangkan dengan biaya variabel per unit sebanyak 5.000. Jadi BEP-nya itu sebanyak 400 box. Jadi Pisang Crispy Digital merupakan usaha kuliner yang menawarkan produk olahan pisang dengan berbagai jenis varian rasa yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen masa kini. Usaha ini memiliki peluang pasar yang cukup besar karena didukung oleh tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan.
ketersediaan bahan baku yang melimpah, serta perkembangan teknologi digital yang memudahkan pemasaran dan penjualan produk, di mana konsep accounting technopreneur diterapkan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam promosi, pemesanan, pembayaran, dan pengelolaan keuangan usaha. Dengan adanya pencatatan keuangan yang terstruktur dan berbasis digital, usaha dapat mengelola pendapatan, biaya, dan laba secara lebih efektif sehingga mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tetap berdasarkan analisis pasar, perencanaan operasional, dan perencanaan keuangan serta hasil perhitungan break-even point atau BEP. Usaha Pisang Crispy Digital dinilai layak untuk dijalankan dan memiliki potensi untuk berkembang menjadi usaha yang berkelanjutan. Selain memberikan keuntungan ekonomi, usaha ini juga dapat memberikan manfaat sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan pemanfaatan bahan baku lokal. Sekian dari perkenalan bisnis Pisang Crispy Digital kami. Kami mengucapkan Sekian dan terima kasih.